Adapun hari ini tanggal 20 Januari 2023 Masehi dan bertepatan lebih dan kurang 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini khatib mau mengangkat tema dan sesuai juga dengan landasan kita tadi, ayat yang kita bacakan dan juga potongan hadis yang kita bacakan, yaitu temanya manusia tidak memilih itu siapa, jabatannya apa, profesinya apa, dan kedudukannya apa, miskin atau kaya, tetapi seluruh kita manusia yang hidup, terutama adalah bagi yang beriman kepada Allah, itu memiliki 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita jemaah mendapatkan 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang kita sayangkan. Manusia sangat bangga dan senang hati, bahkan keluar sifat sombong dan angkuhnya apabila sesama manusia yang memanggil mereka, atau atasan yang memanggil mereka, atau orang yang dia segani memanggil mereka, atau orang kaya yang memanggil mereka. Mereka bahkan mereka sombong, mereka bangga, merasa bangga. Kadangkala sesibuk apapun pekerjaan mereka, serepot apapun mereka, walaupun mereka sedang santai-santai dengan keluarganya, kalau ada manusia yang memanggil, pasti mereka berangkat. Atau ada atasan yang memanggil mereka, sesibuk apapun aktivitasnya, dia hentikan aktivitasnya untuk menyahuti atau mendatangi panggilan manusia tersebut. Dan ada juga, kalau seandainya kita sebagai manusia, apalagi sebagai masyarakat awam, ya, ada suatu panggilan dari kepala daerah, contohnya Solok Selatan, orang nomor 1, sampai ke provinsi orang nomor 1, sampai ke negara Indonesia orang nomor 1 yang memanggil kita, yang memanggil kita hadir di depan mereka. Mungkin seandainya kita tidak ada uang, kita usahakan, tidak bisa, tidak ada uang kita, pasti kita pinjam uang sama orang lain. Demi apa? Demi menyahuti panggilan mereka tersebut, atau demi merasa terhormatnya kita, merasa tersanjungnya kita karena dipanggil oleh orang nomor 1 di daerah kita. Tetapi banyak yang lupa daratan jamaah. Giliran panggilan manusia semacam itu, ya, mereka tidak berpikir sebagiannya, padahal mereka itu Allah yang menciptakan, yang memanggil mereka pun itu Allah yang menciptakan, atasan mereka pun Allah yang menciptakan, tetapi mereka sangat menghargai dan sangat menyahuti dan sangat peduli dengan panggilan sesama manusia, padahal manusia yang mereka sanjung, manusia yang mereka anggap mulia, dengan dia itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sangat banyak sekali kekeliruan kita. Padahal semua kita mendapatkan 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati, tidak lebih dan tidak kurang. Panggilan yang pertama, panggilan Allah kepada kita jemaah, adalah melalui azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Ya. Azan yang dikumandangkan oleh muazzin setidak-tidaknya dalam sehari semalam itu ada 5 kali. Ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, marilah kita bersegera untuk menunaikan salat atau mendirikan salat. Hayya 'alal falah, marilah kita untuk menuju kemenangan. Jadi jemaah, kalau ada manusia yang menganggap dihormati manusia atau menghargai manusia, menghormati manusia sampai segitunya, sampai mereka itu lupa kepada Sang Pencipta yang menciptakan mereka dan orang yang mereka muliakan itu, yang mereka anggap pintar baik itu, maka mereka sudah rugi sebesar-besarnya. Kenapa? Panggilan azan itu hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita untuk menuju kemenangan. Jadi ini sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala.
sudah diponis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendirikan salat, orang yang melaksanakan salat, orang yang mengerjakan salat lillahi taala, mengharap ridha Allah, sudah pasti mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimah azan ini tidak bisa dipisahkan jamaah antara hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Itu menciptakan bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Kalimat yang dipakai dalam mengumandangkan azan adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Setelah mereka salat, maka Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada mereka semua. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu panggilan pertama Allah kepada kita semua jemaah. Laki-laki, perempuan, miskin, kaya, semuanya kita mendapatkan panggilan Allah setidak-tidaknya 5 kali sehari semalam. Panggilan subuh, hayya 'alas shalah, kata muazzin. Mungkin kena capek, ketiduran, mungkin kena lelah, lupa mereka, tidak sempat hadir mereka. Diulang lagi jam 12:30 oleh muazzin, hayya 'alas shalah, masih juga lalai oleh pekerjaan dunia, kesibukan mereka memikirkan dunia, sehingga sudah 2 kali berturut-turut panggilan Allah mereka tidak hiraukan. Tambah lagi yang namanya muazzin tidak pernah bosan, 5 kali dalam 1 hari 1 malam mereka kumandangkan. Itu adalah mewakili panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa semakin akhir zaman, ya, semakin banyak yang tidak peduli dengan panggilan Allah ini, ya, maka mereka inilah tandanya keimanan seseorang sudah memudar dalam dadanya ketika mereka tidak merasa lagi dan tidak mendengar lagi mata hatinya mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hari ini jemaah, panggilan salat Jumat, maka itu termasuk panggilan Allah khusus kepada laki-laki yang telah balik dan berakal umat Islam. Ini termasuk panggilan Allah kepada kita. Tetapi kenapa kok banyak sekali yang mengabaikan? Apakah janji kita sama istri kita akan membahagiakan kita? Apakah janji kita, kontrak kita sama anak kita membahagiakan kita? Apakah pangkat dan jabatan kita sudah menekan kontrak akan menyelamatkan kita? Sehingga kita berani meninggalkan salat Jumat, sehingga kita berani mengabaikan salat Jumat. Maka ini salah satunya seorang hamba yang telah mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, sudah jelas, sudah sering kita mendengarkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bait. Ini perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, ketika ada seruan, ini seruan panggilan Allah. Panggilan Allah, seruan untuk melaksanakan salat Jumat, maka datanglah kalian, kata Allah. Datang, ini panggilan Allah. Tinggalkan segala aktivitasnya, tinggalkan apapun itu bentuknya. Kerja kantor tinggal, kerja mengajar tinggal. Sampai-sampai pun kata Allah, kata Rasulullah, sedang menyuap nasi pun terdengar suara azan, apalagi memanggil untuk salat Jumat. Hentikan untuk sementara dan ikuti dulu dan sahuti panggilan Allah, orang yang telah menjamin kehidupan kita dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan sekarang ini sebagai kepala keluarga, seorang imam dalam rumah tangga sangat menganggap enteng, menganggap remeh masalah Jumat, ya, seakan-akan mereka sudah tekan kontrak dengan keluarganya demi memenuhi kebutuhan keluarganya, anak dan istrinya, sehingga mereka bisa dan mampu dan mau melalaikan dan meremehkan salat Jumat sama sekali. 1, 2, bahkan sampai dalam 1 bulan tidak pernah mereka melaksanakan salat Jumat. Inilah seorang manusia yang sudah melalaikan perintah Allah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu panggilan Allah yang pertama adalah melalui azan. Sebenarnya sangat panjang sekali pembahasan kita, ya, tetapi karena waktu. Terus yang kedua, panggilan Allah kepada kita semua adalah ketika untuk menunaikan haji dan umrah. Ini pun sudah digambarkan oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran, yaitu sudah dalam surah Al-Hajj, yaitu ayat ke-27. Ini sudah dipanggil setelah Nabi Ibrahim dulu
dulu selesai membangun Kaabah itu, membangun Kaabah, meninggikan bangunan Kaabah, sudah diperintahkan oleh Allah untuk memanggil, menyeru seluruh umat ya yang beriman kepada Allah untuk menunaikan haji dan umrah. Nah, ini panggilan yang kedua, tetapi ini fleksibel jemaah. Kenapa dikatakan fleksibel? Haji dan umrah ini ya, orang kalau tidak dia ikuti, dia tidak sauti, contohnya tahun ini dia punya kemampuan masalah uang, masalah fisik mampu, tetapi belum mereka laksanakan, mereka belum berdosa. Belum berdosa asal berniat untuk tahun depan atau untuk tahun selanjutnya. Tetapi yang lebih baik, kapan punya kemampuan masalah materi, kemampuan masalah fisik, maka tunaikanlah, walaupun itu haji, walaupun itu umrah. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau belum sempat, bisa ditunda. Ini baiknya, memang ini panggilan Allah, tetapi kalau belum sempat kita melaksanakan, ini belum dihukum sebagai dosa, tetapi dihukum sebagai melalaikan, bahkan mereka sudah mendapat suatu kewajiban atau panggilan dari Allah. Tetapi yang pertama tadi, panggilan masalah melalui azan tadi, tidak mereka ikuti, tidak mereka dengar, ya, sami'na wa ta'na, tidak mereka dengar, tidak mereka taati, maka inilah dosa yang paling besar yang akan disandang oleh mereka sendiri, yang mengabaikan panggilan Allah, panggilan azan, apalagi meremehkan sama sekali. Terus panggilan yang ketiga, yang terakhir adalah, ini tidak bisa jemaah. Yang pertama panggilan Allah melalui azan, apabila tidak kita datangi berdosa besar, apabila tidak kita laksanakan lebih besar lagi dosanya. Masalah solatnya, Jumatnya, solat wajibnya, tidak ke masjidnya, semuanya akan ditimpakan oleh Allah dosanya kepada mereka. Panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua, memang ini wajib bagi yang mampu. Mereka tunda, tidak berdosa. Tetapi mereka tidak melakukan, mereka padahal mampu. Ya, sekarang ini kan banyak mampu jemaah. Ke Inggris mereka bisa pergi, ke Amerika bisa pergi, ke Hong Kong bisa pergi, ya karena banyak uangnya. Tetapi hidayah Allah tertutup, sehingga mereka untuk ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah belum bisa sampai saat ini. Di panggilan yang kedua ini agak ringan, tetapi memang mendapat dosa juga kalau tidak dilaksanakan, kalau sudah mendapat kewajiban. Yang ketiga ini, ya, yang pertama berdosa besar, yang kedua agak fleksibel tapi masih dosa juga. Yang ketiga ini, panggilan yang ketiga jamaah, siapapun, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta tumpuan kita, sebanyak apapun anak dan istri kita, tidak ada satupun mereka, siapapun mereka, tidak bisa lolos dari panggilan Allah yang satu ini. Mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, siap tidak siap, kapan datang panggilan yang ketiga ini, maka tidak ada satupun mereka yang bisa, atau kita sendiri yang menghalangi kehendak Allah ini. Apa itu nama panggilannya? Kata Allah dalam Quran tadi yang telah kami bacakan, wa likulli ummati ajal. Panggilan yang ketiga ini ya jemaah adalah masalah maut jemaah. Maut. Yang namanya maut ini tidak ada satupun kita yang bisa lolos dari ini, sehebat apapun kita, ya. Tetapi banyak juga yang lengah jemaah, banyak juga yang lalai. Mereka menyangka hidup selama-lamanya, tumpukan harta mereka, uang mereka, mereka menganggap bahwa bisa menyogok para malaikatul maut, ya. Tumpukan uang banyaknya, kena jabatan tingginya, kena bintang 5-nya, kena bintang 4-nya, kena kain seragamnya. Mereka menganggap bahwa itu bisa untuk menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tertipu mereka. Tertipu jemaah. Jadi panggilan yang ketiga ini tidak ada satupun kita yang bisa terbebas daripada panggilan yang ketiga ini adalah maut. Setiap manusia kata Allah mempunyai batas ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan. Datang saatnya, tidak sedikit pun ditunda oleh Allah dan tidak sedikit pun dimajukan oleh Allah. Wa la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Masih berkaitan dengan ajal, tidak ada jemaah. Maka
Tiga panggilan Allah ini tidak bisa kita hindarkan mendapat kita semuanya. Tetapi yang tidak bisa mengelak adalah panggilan yang nomor 3. Kalau panggilan nomor 1 banyak yang mengelak. Ya, walaupun dia tahu bahwa itu dosa, tetapi dia sengaja untuk menghindarkan. Solat tidak mau, ke masjid tidak mau, solat Jumat tidak mau, semuanya tidak mau. Maunya hanya hidup dan makan. Lah, ini tidak ada obahnya kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih rendah mereka daripada hewan, tetapi sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kesempatan ini tidak bisa panjang lebar khatib menyampaikan, mari kita hayati melalui mimbar ini. Ya, waktu yang terbatas ini mari kita sesama merenungkan 3 panggilan Allah ini tidak bisa kita hindarkan jemaah. Pasti semua kita mendapatkan. Ya, panggilan pertama melalui azan. Mari ke depannya azan terdengar suara azan, marilah kita katakan hati kita di dalam bahwa ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh seandainya masih berat langkah kaki ke masjid, masih belum mampu, laksanakanlah di rumah. Kalau belum mampu, tetapi yang lebih baik, yang terbaik adalah melaksanakan di masjid untuk salat berjamaah. Bagaimana baiknya jamaah? Salat seorang tetangga masjid di rumahnya. Salat seorang tetangga masjid di rumahnya, lalu salat berjamaah di masjid seseorang. Jangankan pahala salat berjamaahnya jamaah, ya pahala berjalan tetangga masjid ke masjid saja tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diukur pahalanya salat orang berjamaah di masjid. Jangankan solatnya, langkah kaki orang berjalan solat berjamaah ke masjid saja tidak sebanding pahalanya dengan orang yang solat di rumah mereka. Apalagi mereka tergolong kepada tetangga masjid, mendengarkan suara azan tetapi diam solat di rumah, bukan tidak asa, tetapi pahalanya langkah kaki orang yang berjamaah ke masjid saja tidak sebanding dengan pahala solat orang yang solat di rumah bagi kaum laki-laki. Oleh kerana itu, mari sama-sama kita ingat dalam hati kita bahawa semua kita mendapatkan panggilan ini, tidak ada yang terbebas dari panggilan ini. Yang nomor 2 panggilannya, mari kita kalau mampu jangan ditunda-tunda. Ada uang tidak sempat untuk haji, ya enggak apa-apa, umrah dulu enggak apa-apa. Yang penting kita niatkan dan pasang niat dan kita ajukan bahwa ini adalah perintah Allah dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus panggilan yang ketiga jamaah, jangan kita menganggap bahwa kita akan terlepas. Tidak sama sekali. Secantik apapun istri kita, sehebat apapun anak kita, sebanyak pun apapun harta kita,